Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi Siang. berjumpa dengan saya, yaitu Yaman. Hari ini saya akan melakukan pengamatan atau melakukan observasi terhadap kuci ya, yang untuk melengkapi tugas kita pada hari ini, yaitu demonstrasi konseptual yang ada pada modul 2.3. Yang mana pada hari ini, perkenalkan saya Yaman dari CGP Angkatan 9 dari SDN 01 Cibodas, Kecamatan Bojongenteng, Kabupaten Sukabumi. Kemudian juga pada hari ini saya akan mengobservasi terhadap kucinya hari ini, yaitu Ibu Lia. Silahkan Bu Lia. Baik Bapak, di sini saya sebagai coach ya. Nanti Bu Rina sebagai coachi. Saya Lia Mega Putra dari SD Negeri 3 Kompa akan berperan sebagai coach, yang mana nanti saya akan mengcoachi Bu Rina Nurahayu dari SD Negeri 4 Ciawi. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik Bu Lia, kita langsung aja ya. Tapi sebelum langsung kegiatan kuci hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Lia, sebelum Bu Lia melakukan kuci terhadap Bu Rina, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lia sebagai kuci hari ini, yaitu pertanyaan praobservasi. Pertanyaan yang pertama yaitu menanyakan kompetensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan ya pada saat mengcoachi Bu Rina nanti. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan mencoba mengembangkan dalam coaching ini, yaitu kehadiran penuh, bertanya secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Iya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saya, yaitu kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik atau yang ingin Ibu observasi lah dari nanti uji Ibu ya. Ya, baik. Yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian akan memberikan pertanyaan berbobot terhadap permasalahan yang Ibu Rina hadapi. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, dan pertanyaan terakhir ini sebelum melakukan kegiatan kucinya ya, indikator apa dan bagaimana cara yang ini Ibu kembangkan pada proses kuci Ibu pada hari ini? Yang akan saya kembangkan untuk saat ini yaitu Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rina. Kemudian saya akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang akan Ibu Rina hadapi. Seperti itu Pak. Oke, baik Ibu, kalau begitu silahkan saja Ibu lanjutkan kegiatannya hari ini. Saya akan melakukan observasi atau pengamatan di sini aja ya Bu ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rina? Baik Bu Lia. Iya. Bagaimana? Ibu, kemarin Ibu mau hubungi saya terkait katanya Ibu menghadapi kendala ya Bu di sekolah. Nah, berarti tujuan pertemuan kita kali ini yaitu rencana Ibu ingin memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi ya bersama saya, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, iya. Ibu kalau boleh tahu permasalahan apa yang Ibu hadapi, Bu? Ya, ini mungkin saya merasa agak tidak nyaman ya saat pembelajaran. Baik. Karena anak-anak sekarang yang tahun sekarang itu kan
lebih banyak laki-lakinya ketimbang perempuannya. Kemudian anak-anak laki-lakinya ini lebih aktif bergerak gitu Bu, Ya. sehingga ketika pembelajaran berlangsung kadang mereka mengobrol dengan temannya seperti itu. Kemudian ketika sedang menyelesaikan tugas, mereka ada yang berjalan-jalan, berkeliling seperti itu. Itu Bu, permasalahan yang saya Ya. hadapi selama Iya. ini. Sehingga pembelajaran itu saya merasa tidak nyaman gitu Bu, merasa Iya. ada yang kurang gitu seperti itu. Iya, iya. Oh, seperti itu ya, Bu. Apakah terkait permasalahan yang Ibu sudah hadapi, apa mungkin Ibu sudah melakukan atau apa namanya yang sudah Ibu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut seperti apa Ibu sudah? Hmm, saya justru saya ini gini Bu, jadi permasalahan ini saya ingin coba utarakan ya ke Ibu, ada ide-ide gitu Bu, Ya, yang ingin saya utarakan ke Ibu, apakah ide tersebut bisa gitu Bu, bisa saya terapkan gitu ya, atau baik. justru ini kurang baik gitu kalau saya terapkan. Nah, Hmm. salah satunya yaitu ini Bu, saya saya itu ingin mencoba gitu, ingin mencoba apa namanya video pembelajaran yang menarik. Saya sebelumnya itu memakai video pembelajaran Bu, Hmm. tapi masih tetap video pembelajaran Hmm. yang saya buat itu ternyata belum bisa membuat mereka itu untuk terlibat aktif gitu Bu, untuk lebih mendengar, untuk lebih apa belajar itu lebih fokus seperti itu. Baik. Ini terlihat dari hasil belajar mereka itu masih jauh sesuai harapan saya gitu Ya. Bu, seperti Kalau itu. boleh tahu video seperti apa yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ya, ya itu video pembelajaran di sana saya menampilkan beberapa materi video pembelajaran berupa hanya materi saja gitu Bu, Hmm. tidak dengan LKPD-nya gitu. Kemudian juga tidak membuat anak itu bergerak, cuma melihat saja, bengong saja seperti itu. Baik, Mungkin baik. karena video tersebut ya Bu ya, Ya, jadi ya. mereka itu merasa merasa apa ya, merasa apa sih belajar cuma melihat aja Iya, mungkin seperti seperti itu nggak kali ya ada Bu ya? tantangan ya? Iya jadi sehingga mereka itu, lebih baik bergerak karena kita tuh inginnya seperti ini gitu. Oh, Mungkin, baik. itu salah satunya Bu. Oh, iya. Ibu kan tadi, membuat video yang hanya menampilkan, materi pembelajaran. Coba menurut Ibu, Iya, ada nggak, video yang lain yang mungkin ya bisa lebih menarik perhatian anak-anak yang mungkin Ibu ketahui seperti itu, Bu? mmm, ini, saya itu nah ini Bu, ingin sekali saya itu, kalau menurut saya ya mungkin video pembelajarannya itu Mhm. karena, dari awal itu membuat videonya seperti itu, saya ingin itu videonya mungkin yang bisa membuat anak itu bisa, bergerak misalnya Baik. saja dengan adanya, diawali dengan adanya ice breaking Iya, betul, mungkin Bu, betul. itu untuk menyemangati Iya. mereka gitu ya. Mhm. Kemudian juga, saya cobakan ingin Mhm. LKPD-nya itu saya tampilkan, kemudian Mhm. mereka itu, dari LKPD itu mereka bisa apa ya, bisa, mencari tahu, "Oh Bu, jawabannya itu apa?" Atau, mungkin, "Coba, diklik ya, yang ini, jawaban kalian mau yang mana? Coba dikliknya yang mana?" Seperti itu. Mungkin jadi anak itu bisa lebih, apa ya, lebih aktif gitu Bu dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak merasa terkekang harus duduk manis, Baik. Mhm. tidak seperti itu. Nah mungkin itu Bu, Iya. video interaktif. Oh, Jadi iya. mungkin juga, eee, pertanyaan itu dibuatkan dalam sebuah kuis gitu Bu. Iya. Jadi, video pembelajaran itu, kalau untuk pertanyaan mereka dibuatkan ke dalam kuis, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu tidak sedang belajar gitu Bu, tetapi, mereka seolah sedang bermain, tetapi sebetulnya mereka sedang belajar dan menemukan konsep pembelajarannya itu gitu Ya Bu. Allah, sungguh luar biasa ya, Bu. Berarti Ibu, nanti akan memodifikasi video ya, Bu, yang tadinya Iya videonya hanya betul. berupa materi,
sehingga Ibu lebih menampilkan banyak video yang membuat anak lebih tertarik lagi ya Bu untuk belajar. Seperti itu. Wah, sangat hebat sekali ya Bu Rina. Kemudian Ibu, kekuatan apa saja yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Ya. Ini kekuatan dari siswanya dulu ya Bu ya. Mungkin karena mereka itu lebih aktif gitu. Jadi saya ingin potensi mereka itu betul-betul keluar gitu sehingga apa yang mereka inginkan cara belajarnya itu, oh ini loh yang saya inginkan cara belajar itu ketika melihat video seperti ini, ketika mengerjakan soal seperti ini, sehingga mereka itu merasa nyaman, merasa enak, merasa oh inilah saya dapat mengetahui oh tadi itu belajar tentang ini. Seperti itu mungkin Bu kekuatan yang ada pada diri anak karena anaknya itu betul-betul aktif gitu Bu. Jadi saya akan pergunakan video tersebut, kuis-kuis tersebut. Kemudian juga kekuatan mungkin saya ingin apa ya? Karena saya senang membuat video gitu Bu. Jadi saya ingin cobakan video-video yang lain gitu Bu, seperti itu. Baik Ibu, sungguh luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, apa strategi ya yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dari rencana Ibu tadi? Ya, saya mungkin jadi setelah pulang sekolah, saya akan coba saya akan apa ya, membuat video pembelajaran serta mencari model-model pembelajaran lain yang bisa membuat anak itu lebih aktif, lebih kreatif, sehingga mereka merasa tidak sedang belajar. Itu yang pertama, jadi saya akan mencoba membuat video pembelajaran yang lebih menarik Bu, serta kuis-kuisnya atau LKPD-nya itu dibuatkan dalam sebuah kuis yang interaktif seperti itu Bu. Mungkin kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu saya akan mencoba melakukan pemetaan terhadap siswa. Jadi ketika pembelajaran itu saya ingin pembelajaran itu apa ya, sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu Bu. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi saya akan coba petakan mulai dari tempat duduknya juga saya akan coba petakan bagaimana apa namanya mereka itu belajar sesuai dengan gayanya mereka. Mungkin itu Bu. Baik Bu. Yang akan saya lakukan. Sungguh luar biasa Ibu. Solusi yang nanti akan Ibu laksanakan ya seperti itu. Kemudian Bu, dengan siapa saja ya yang terlibat dalam menjaga komitmen Ibu tersebut untuk melakukan tadi solusi di permasalahan Ibu? Nah, mungkin saya akan berusaha ya dengan rekan sejawat, mungkin saya akan mencari tahu rekan sejawat mungkin punya model pembelajaran yang lebih bagus dari ide-ide saya akan coba berkolaborasi dengan mereka, kemudian saya juga ingin ikut apa ya namanya itu, ikut apa namanya, webinar seperti itu mungkin Bu. Iya, selain itu juga mungkin nanti saya akan coba untuk mentor ya Bu, karena di sini sudah ada yang CGP, jadi saya akan belajar ke mentor bagaimana pembelajaran yang lebih aktif. Selanjutnya juga saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu Bu. Ya, berarti Ibu berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu yang ada di sekolah itu sangat bagus sekali ya Bu. Semoga permasalahan yang Ibu tadi hadapi segera mendapat solusinya ya yang Ibu tadi utarakan. Apakah menurut Ibu sudah menemukan titik terang Bu dari permasalahan Ibu tadi? Ya, alhamdulillah Bu, dengan adanya coaching bersama dengan Ibu, saya menjadi lebih plong. Jadi ide-ide saya ini berarti bisa saya coba terapkan gitu ya Bu di sekolah dan membuka wawasan saya Bu untuk lebih terbuka terhadap perkembangan zaman, juga terhadap model-model pembelajaran sehingga saya itu
apa ya, merasa plong gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu, permasalahan yang saya hadapi ini. Kalau sebelumnya saya merasa, aduh bagaimana ini belajar anak kok masih juga terlalu ini gitu ya, Ya. aktif, kemudian bergeraknya aduh lincah sehingga mereka dari hasilnya juga kurang baik. Tapi setelahnya ini, setelah berbicara dengan ibu, berkonsultasi dengan ibu, rasanya aduh ingin segera ini mempraktekkan ini gitu Bu. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya ya Bu Rina, mantap sekali. Jadi alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita hari ini, Ibu sudah mendapatkan gambaran tadi ya Bu, dan jalan keluar bagi permasalahan Ibu. Alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya dari permasalahan-permasalahan apapun yang kita hadapi ya, utamanya sebagai pendidik, selalu mendapatkan jalan keluar atau solusi yang sangat bermanfaat bagi semuanya ya Ibu. Apakah Ibu cukup terjawab semua permasalahannya? Alhamdulillah Bu, Ya, sudah terjawab. ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Rina, sudah semangat sekali. Dan alhamdulillah saya pun mempunyai waktu ya Bu kebetulan. Jadi untuk itu saya tutup perbincangan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Rina. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya Pak. Ya, baik. Wah luar biasa tadi Bu Lia telah melakukan kegiatan kucingnya ya bersama dengan Bu Rina ya. Terima kasih Pak. Ya, sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lia pasca observasi ya ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator yang ada di alur tirta? Ya, baik Pak. Tadi kegiatan yang saya lakukan ya ketika Bu Rina menjadi coach yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seperti itu Pak. Iya, baik. Luar biasa ya Bu Lia. Dan selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan tentang catatan hasil observasi saya ya ini. Yang pertama ini Bu Lia pada hari ini sudah melakukan kuci dengan baik sekali, di mana tadi saya lihat bahwa Bu Lia telah sesuai dengan alur tirta. Terima Yang kasih. kedua juga Bu Lia bisa menggali potensi yang ada pada diri kuci sendiri. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir ya Bu Lia. Ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Lia kembangkan setelah melakukan kuci pada hari ini? Otomatis Pak, saya ingin sekali mengembangkan dari semua ya. Yang pertama yaitu tadi mendengarkan secara aktif ya pastinya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Lia, kemudian juga Bu Rina ya semuanya ya. Kegiatan kita pada hari ini berarti kita sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi jalan yang baik, dan akhirnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Kabar baik Bu.
Iya, baik. Baik Bapak Ibu, pada sesi yang kedua ini sebelum kita mulai, kita awali dulu ya aktivitas kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada supervisi kali ini sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada yang terhormat Bapak Yaman ya, yang akan menjadi coachnya terkait supervisi yang akan dikembangkannya. Baik, baik Bapak, saya ingin bertanya nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach? Ya, baik. Terima kasih Bu Rina. Hari ini saya ditugaskan sebagai coach, maka kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat ini yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan tentunya adalah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Itu aja Bu. Iya. Baik, lalu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi gitu Pak? Ya, pada kesempatan ini kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu nanti saya akan menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian juga saya akan membuat pertanyaan berbobot ya kepada kunci saya nanti. Nah, iya, baik. Nah, indikator apa nih dan bagaimana cara yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Ya, indikator yang ingin saya capai pada kegiatan kunci hari ini yaitu supaya kunci saya nanti bisa menemukan solusi ya dari permasalahan atau menanyakan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya. Itu saja, Bu. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, Pak Yaman dan Bu Lia, sudah siap ya? Baik, Kita mulai saja Allah. pada proses coaching hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Yaman dan juga Ibu Lia untuk melaksanakan coaching. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina selaku observer ya hari ini, dan saya hari ini akan melakukan kunci terhadap Bu Lia. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah baik Pak. Aduh, maaf nih Pak, kemarin saya menghubungi Bapak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Gimana kabar Bapak? Itu ya alhamdulillah kabar saya baik ya Bu ya. Ngomong-ngomong, menghubungi saya ada masalah apa ya Bu? Iya gini Pak, bisa ya Pak, saya curhat sama Bapak ya, mengenai ya ada sedikit permasalahan lah di sekolah, seperti itu Pak. Oh iya, tentu saja Bu Lia. Apa sih yang bisa saya berikan buat Bu Lia? Mudah-mudahan nanti saya bisa mengatasi ya Ibu. Baik. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya berharap ya Pak, adanya perubahan, saya bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu. Ya, Tentu boleh Bu. Masalah saya akan senang kalau seandainya bisa berbagi dengan Ibu, iya Pak. ya kita bersama-sama mencari solusinya. Ya. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu Lia? Gini Pak, kan, di sekolah itu ya istilahnya banyak sekali ya, guru gitu, pengajar, cuman dari ini saya, jadi guru itu mengajar tuh hanya dengan, metode ceramah lagi seperti itu ya, Pak. Jadi tidak ada belum ada perubahan, bukan tidak, belum ada perubahan seperti itu, Pak, ya. Jadi, anak-anak itu kelihatan di dalam pembelajaran itu menjadi bosan seperti itu, Pak. Jadi, saya itu bingung bagaimana ya cara, mencari solusi supaya ada perubahan terhadap cara penyampaian, pembelajaran setiap guru terhadap murid, seperti itu, Pak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu,
kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bu Lia inginkan? Seperti ini Pak, cara penyampaian pembelajaran itu kan sangat banyak sekali ya Pak, tidak hanya metode ceramah saja. Bisa dengan diskusi, kemudian bisa dengan, pemberian tugas, mencari ini misalkan ya Pak, siswa diberikan tugas mencari, tugas di dalam Google, karena kan sekarang sudah mulai pembelajaran itu sudah mulai apa ya, tidak seperti dulu ya Pak, monoton, jadi sudah modern gitu. Jadi banyak sekali, hal yang bisa guru lakukan, baik di dalam cara penyampaian, baik, alat atau metode pembelajaran seperti itu ya Pak, bisa menggunakan infocus, apalagi kan sekarang setiap sekolah, tentunya sudah mempunyai infocus ya Pak, jadi biar anak-anak itu tidak bosan gitu, sehingga bisa menimbulkan semangat belajar bagi siswa ketika guru merubah, cara pembelajarannya atau metode pembelajarannya, seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Ya, Kalau yang saya simak dari penjelasan Ibu, jadi mhm, masalah utamanya mhm, adalah mungkin anak merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran sehingga iya, Ibu ingin melaksanakan perubahan-perubahan mhm dengan mhm, melakukan perubahan di gaya belajar. iya seperti itu Pak. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan coba? Jadi saya ingin, guru-guru di sini lebih berinovasi ya Pak, mencari tidak hanya menggunakan satu buku, referensi buku yang lain pun bisa, digunakan kan seperti itu. Kemudian, apa namanya, kayak sekarang kan ada kuis ya, kuis-kuis yang memang betul-betul bisa merangsang, pembelajaran anak supaya lebih semangat seperti kuisis yang seperti itu ya, Pak. Jadi saya mengharapkan guru-guru di sini itu lebih berinovatif ya, jadi, modern, jadi guru modern yang bisa, menyampaikan pembelajaran secara menyenangkan, seperti itu, Pak. Ya Bu ya. Berarti di sini ada pembelajaran inovatif ya Bu ya, Ya, yang Ibu harapkan ya. ya. Pelajaran inovatif yang Ibu terapkan nanti seperti apa sih Bu kira-kiranya? Nah, nanti, saya menginginkan guru-guru di sini, setiap kelas atau setiap guru, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja ya, Pak. Jadi mereka bisa menggunakan tadi itu, Pak, infocus, kemudian alat belajarnya ditambah, bisa belajar di luar kelas ya, Pak, seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam kelas, Pak. Jadi guru-guru itu mengajar bisa di alam terbuka, seperti itu. Saya menginginkan sekali di sini karena kan sekarang pasti di setiap sekolah itu ada laptop dan ada infocus, jadi ingin memaksimalkan sekali penggunaan alat-alat yang ada di sekolah ya untuk menunjang pembelajaran sehingga siswa dan murid-murid di sini itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajarannya, lebih semangat seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira media apa yang Ibu terapkan kepada anak nanti? Nanti, saya ingin menggunakan, tentunya berbagai macam media ya disesuaikan dengan, pelajaran, sesuaikan dengan mata pelajaran. Misalkan, bisa saja kan kita mempunyai, mainan ya Pak di rumah, main-mainan seperti, kayak hewan ya, hewan-hewan seperti patung seperti itu bisa kita gunakan di dalam pembelajaran IPA misalkan. Berbagai macam dari satu alat, tadi pembelajaran itu ya, misalkan dari patung binatang itu kita bisa digunakan untuk beberapa pelajaran. Misalkan tadi yang saya ucapkan itu IPA ya, yang saya ungkapkan. Dari IPA itu juga ada berbagai macam, bisa misalkan macam-macam hewan seperti itu, atau hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, dengan satu alat peraga saja kita bisa digunakan di berbagai macam pembelajaran seperti itu ya Pak. Intinya banyak sekali yang bisa dilakukan ketika kita mau berupaya, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Bu. Tentu saja ini akan sangat menarik ya, akan sangat Iya, menarik karena anak-anak akan pasti suka dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat peraga.
ya. Ya. Kapan ini akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah Pak, setelah nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, saya akan segera menerapkan. Tentunya bisa di waktu yang dekat seperti itu ya Pak. Secepatnya saya akan bisa mengupayakan supaya guru-guru di sini bisa lebih tadi berinovasi, bisa lebih menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid di sini sehingga murid-muridnya pun bisa lebih semangat tentunya ya Pak di dalam belajar, tidak Ya. bosan dengan berbagai macam tadi alat peraga, apalagi ketika murid disiapkan infocus kan itu masih masih aneh ya bagi anak-anak, apalagi diperlihatkan video-video yang sangat menarik. Pastinya pembelajaran di sekolah saya ini tentunya dalam jangka waktu dekat saya akan berupaya untuk merubah supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Oh, mantap, Bu. Tapi adakah orang yang akan Ibu libatkan dalam kalau ada siapa? Ya. Coba nanti. Tentunya Pak, saya pertama pasti akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah ya Pak, tentunya untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan saya ketahui selama ini. Kemudian saya akan berkolaborasi tentunya dengan OPS sekolah ya Pak. Jadi yang memang betul-betul menguasai di bidang IT seperti itu yang betul-betul sudah mahir sehingga Ya. nanti kita bisa mengajak guru-guru juga seperti itu ya Pak. Semua yang ada di sekolah dan termasuk juga anak-anak akan saya libatkan. Kalau anak-anak nanti terlibatnya seperti ini Pak. Misalkan nih ketika ada pembelajaran yang menyangkut misalkan tentang tumbuhan, nanti anak-anak bisa membawa contoh nih Pak, materi IPA mengenai macam-macam daun ya. Jadi anak-anak nanti Ya. disuruh membawa daun yang nyata dari rumah, berbagai macam bentuk daun. Jadi semua yang ada di sini akan saya libatkan seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya. Saya boleh bertanya tidak nih, kira-kira ukuran keberhasilan dari kegiatan dari rencana ini Ibu ini apa coba nanti? Ukuran keberhasilan seperti ini Pak, kalau dibilang sekarang itu, kita berada di level 5 lah ya. Ya. Kalau nilai 1 sampai 10 itu, saya nilai itu berada di level 5. Mudah-mudahan nanti saya akan meningkatkan lagi ke level yang lebih tinggi, mudah-mudahan ya, di level, 7 lah Pak, seperti itu. Bertahap sedikit demi sedikit, tapi pasti seperti itu Pak, sehingga ya kita dalam berkolaborasi bisa merubah semuanya, seperti itu. Iya, hebat sekali ya Bu ya. Terus eh ini Bu ya, mantap sekali lah, seru sekali obrolan kita pada hari ini Iya ya. Pak, Saya semakin penasaran ya mendengar mhm, hasilnya nanti Bu ya di iya, lain waktu setelah mhm, Ibu melaksanakan praktek ini saya harap Ibu bisa menceritakan lagi ya kepada saya mhm mhm. tentang pengalaman baru ini, Iya, Bu ya. insya Allah Pak, insya Allah mudah-mudahan nanti juga ini Pak, saya akan, eee, apa namanya, meminta guru-guru untuk, selalu berlatih ya, karena kan sekarang banyak sekali workshop-workshop ya Pak, di mana-mana apalagi, dengan, workshop penyampaian materi yang lebih berinovasi. Jadi selain kita bekerja sama tadi dengan semua lingkungan sekolah di sini ya, yang ada di sekolah baik kepala sekolah maupun guru dan murid, saya juga berharap para guru mengikuti workshop yang intinya ya, yang pelatihannya mengenai kompetensi penyampaian materi terhadap murid seperti itu, Pak. Nanti saya akan bercerita lagi ke Bapak bagaimana lah perubahan yang ada di sini, mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Iya, iya pokoknya eh nanti Ibu ketika ketemu dengan saya lagi Iya, Ibu harus Pak. melaporkan tentang Iya, hasil mhm, daripada apa yang telah Ibu mhm. lakukan ya Baik, dengan Pak, iya. melaksanakan program pembelajaran dengan Iya iya. menggunakan alat-alat ini, Bu. Insya Allah terima kasih, Pak. Nanti akan saya sampaikan.
Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah memberikan pengalaman yang begitu luar biasa, Iya, Pak. sehingga apa yang Pak. Ibu rencanakan berhasil dan anak-anak kembali bersemangat mengikuti kegiatan pembelajarannya. Amin, Nah, amin. Bu Lia, Ya. bagaimana perasaannya sekarang setelah Ibu berbicara dengan saya dan berbagi pengalaman dengan saya? Wah, alhamdulillah Pak, sungguh luar biasa. Saya jadi dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran dan jalan keluar ya Pak, dengan berbagai macam solusi yang tadi sudah saya sampaikan dan diobrolkan sama Bapak. Mudah-mudahan nanti berhasil sehingga saya sekarang alhamdulillah hati saya lebih tenang, tidak gundah lagi mendapatkan solusi setelah mengobrol sama Bapak. Seperti itu, Pak. Iya, sama-sama Bu. Iya. Saya juga ikut semangat ya melihat seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita dan berbagi pengalaman Ya, lagi. amin. Makasih, Pak. Iya, terima kasih juga Bu ya. Ya, Ya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak, nanti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. iya sama-sama. Nah, setelah kegiatan coaching sesi 2 tadi, alhamdulillah ya, Bapak, sudah selesai. Saya, observasi pada kegiatan coaching tadi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Yaman, apa yang sudah dilakukan Bapak terkait, indikator keterampilan yang di Alur Tirta itu pada coaching tadi? Eh, saya yang dilakukan berdasarkan alur tirta, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan membuat rencana aksi, serta bertanggung jawab. Iya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Pak. Bapak Pak Yaman ini bagus ya sudah menjalankan coach sesuai alur Tirta dan juga Bapak sudah menggali potensi Koci yaitu Bulia Mega sehingga permasalahan Koci ini mendapatkan solusi yang sangat baik ya Pak. Dan yang ketiga Bu. nih ingin saya tanyakan itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh saya tentunya ke depannya saya bisa melakukan kuci lagi, kemudian tentunya dengan proses tirta sehingga bisa melakukan kuci dengan baik lagi. Iya. Itu Baik, Bu. Iya, terima kasih Pak Yaman. Baiklah Ibu Bapak, kegiatan sesi coaching 2 ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yaman selaku coach dan Ibu Lia selaku coach. Semoga kegiatan coaching kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mari kita bersama-sama, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup ya kegiatan coaching kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, guru hebat. Alhamdulillah kita sampai ke sesi 3 ini. Sekarang saya akan bertindak sebagai observer. Kemudian nanti Bu Rina sebagai coach ya Bu Rina. Ya, Bu. Pak Yaman sebagai coach. Sebelum memulai kegiatan ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan dimulai,
Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rina ya, Bu Rina. Bu, di Ya, dalam kegiatan ini ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? iya. Terima kasih, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu, Bu Lia, yang ingin saya kembangkan. Baik-baik, Bu. Kemudian Ibu, eh, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana Hmm, yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di dalam kegiatan ini? iya, baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Itu, Baik-baik. Bu. Ya. Kemudian indikator apa yang ingin perdalam ya, yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Indikatornya yaitu saya ingin supaya coach ini menemukan solusi dari permasalahan atau menanyakan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu, Bu. Baik-baik, Bu. Eh, Nanti Ibu di sini saya akan mengamati ya kegiatan coach dan coachee. Sekarang saya waktu kepada Ibu dan Pak Yaman untuk memulai kegiatan coaching ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Bu. Ya, Ya. ya, baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar, Bu nih? Baik, Bapak. Bapak sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Bu, apakah Ibu ada waktu? Oh iya, tentu Pak, ada Pak. Apa nih yang bisa saya bantu dari Bapak? Oh iya nih, Bu. Saya memiliki sedikit permasalahan yang ingin dibicarakan atau sharing lah sama Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Oh iya, tentu Pak, saya bersedia. Kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Alhamdulillah. Ya, Bu nih, harapannya saya setelah sharing sama Ibu nanti bisa mendapatkan solusi atau ide dalam menghadapi permasalahan ini. Oh begitu ya Pak. Tentu saja boleh Pak. Malah saya senang sekali bisa sharing dengan Bapak. Kita bisa bersama-sama cari solusinya ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, permasalahannya seperti apa ya Pak? Iya, Bu. Permasalahannya gini, Bu. Di kelas saya ada dua murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu temannya, suka membuat keributan, dan akhirnya teman-teman pun di kelas merasa terganggu. Kegiatan belajar pun jadi tidak konsentrasi, Bu. Gitu. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah mencari tahu sebelumnya penyebab murid tersebut yang suka jahil dan mengganggu teman-temannya itu? Iya, Bu. Saya sudah mencoba memperhatikannya. Sepertinya anak-anak itu memang ingin diperlihatkan lebih, ya. Dalam bahasa gaulnya lah caper gitu, Bu. Oh Dan dia iya. juga sepertinya kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kebajikan, khususnya di dalam kelas. Begitu, Bu. Oh iya, Pak. Jadi menurut Bapak penyebabnya murid tersebut ingin mencari perhatian lebih ya, Pak, dan kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian, apakah Bapak sudah tahu faktor penyebab yang lainnya dari kedua anak bersikap tersebut? Ya, itu tadi, Bu, karena dia ingin mendapatkan perhatian lebih, kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Oh, seperti itu ya, Pak.
Kira-kira seberapa besar nih harapan Bapak terhadap murid Bapak itu nantinya? Ya, harapannya besar sih, Bu. Harapan saya semua murid-murid itu memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati, dan bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah tahu nih faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan Bapak untuk Bapak dapat mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya nanti melakukan pendekatan loh, Bu. Pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga saya akan menjalin kolaborasi atau komunikasi dengan baik, yaitu dengan orang tua mereka, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, berarti Bapak akan melakukan komunikasi yang positif ya, Pak, dengan orang tuanya. Wah, luar sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus dan menurut Bapak nih, peluang apa yang dapat Bapak lihat dari langkah tersebut? Ya, harapannya sih nanti ya eh, mereka itu bisa memiliki kesadaran intrinsik ya, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak mengganggu teman, berhenti berbuat kegaduhan, dan bisa menghargai dan menghormati temannya itu, Bu. Seperti itu ya, Pak. Nah, eh, kira-kira nih, Bapak akan melakukan pendekatan personal apa pada murid Bapak tersebut? Ya, mungkin setiap kali ada kesempatan ya, Bu, bisa di sela-sela kegiatan belajar, saya akan menanamkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Atau kemungkinan saya akan melakukan pendekatan personal. Ini di waktu jam istirahat atau kalau ada waktu senggang ya begitulah, Bu. Ya, bagus sekali. Berarti Bapak nanti akan melihat situasi juga ya Pak untuk melakukan pendekatannya. Baik Bapak, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana eh, penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini? Untuk komitmennya mungkin saya akan melakukannya secara terus-menerus atau konsisten ya, Bu, sampai ada perubahan dalam diri murid-murid saya tadi ke arah yang lebih baik tentunya. Hmm, Baik Pak, rencananya nih, siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam membantu menjalankan komitmen ini? Ya, tentunya saya nanti akan melibatkan orang tua wali murid, kepala sekolah, rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami sehingga mereka memiliki sikap yang baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Hmm, ya. Oh iya, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi ya. Dan bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid saya ini. Kemudian saya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua, rekan guru, dan semua pihak yang dapat mendukung dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, sehingga tidak dapat membangun kesadaran intrinsik pada murid-murid agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya, Bu. Oh, baik Pak. Jadi ke depannya Bapak akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan itu pada murid Bapak dan akan menjalin kolaborasi yang baik ya Pak dengan semua pihak. Baiklah, semoga murid-murid Bapak nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Amin. Itu yang selalu saya harapkan, Bu.
Iya. Ya. Nah, Bapak, bagaimana nih perasaannya hari ini setelah bercerita dan berbagi pengalamannya dengan saya? Alhamdulillah, jadi sedikit lega ya Bu. Insya Allah ke depannya saya bisa menghadapi murid-murid saya ini dengan lebih baik lagi dan penuh kesabaran. Alhamdulillah, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Buat mendidik murid-muridnya selanjutnya nih. Apakah masih ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Insya Allah Bu, saya bersemangat. Ya, saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya yang Ibu berikan. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita dan berbagi pengalaman lagi. Saya tunggu ya setelah Bapak menerapkan solusi tadi itu, saya ingin mendengar bagaimana hasil dari penerapan solusi tersebut. Ya Bu, sekali lagi saya terima kasih. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang luar biasa sekali perbincangan barusan, sehingga alhamdulillah menurut pengamatan saya sudah mendapatkan solusi ya jalan keluar. Alhamdulillah sekali. Untuk selanjutnya Bu Rina, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan ini kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan coaching tadi, Bu, untuk untuk menindaklanjuti permasalahan yang Pak Yaman hadapi? Nah, iya, yang sudah saya lakukan yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu Ya, mungkin. ya. Alhamdulillah memang tadi menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta dan Ibu pun sudah sangat antusias sekali ya memberikan pertanyaan aktif kepada Pak Yaman dan mendengarkan dengan baik apa keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yaman. Sungguh luar biasa sekali Bu Rina. Kemudian untuk yang terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu proses Tirta tadi sehingga dapat menerapkan coaching dengan baik lagi. Itu mungkin, Bu. Ya, baik-baik. Alhamdulillah kegiatan kita di sesi 3 ini diberikan kelancaran ya akhirnya setelah beberapa kali kita mendapatkan hambatan yang luar biasa, tapi disinilah kita diuji kesabaran dan kedewasaan kita masing-masing. Terima kasih Pak Yaman dan Ibu Rina untuk waktu dan perjuangan kita di kegiatan ini. Semoga selalu sehat. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga selalu sehat. Kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.